Kalau di PKU Bantul, Dokter Tamrin, sebetulnya tadi pelibatan pihak-pihaknya agar menjadi satu tim yang solid ini butuh seberapa banyak pihak, Dokter Tamrin? Iya, PKU Muhammadiyah Bantul pada waktu itu dibantu oleh banyak pihak. Uh, dari rumah sakit yang ada di Jawa Timur tadi ya, Mhm. di Jawa Tengah, hampir semuanya itu bau membau gitu ya, termasuk dari Jakarta, Pondokopi, Palembang juga begitu. Datang ke sana semuanya, uh, dibagi-bagi begitu ya, karena juga uh, ternyata tidak hanya di rumah sakit saja, tapi juga ada di unit-unit yang lainnya. Nah, kemudian yang bisa menjadi pelajaran juga adalah kita juga dibantu oleh pihak luar, gitu, luar negeri maksud saya. Itu ada dari Jepang, itu yang paling besar adalah dari Jepang ya. Dari Jepang kemudian sampai mendirikan rumah sakit lapangan di Jalan Jenderal Sudirman itu di depan IGD sampai beberapa minggu itu, sekitar 2 bulanan di situ di jalan rayanya itu. Kemudian ada beberapa yang lainnya lagi. Nah, tadi ada hal yang kita harus selektif gitu. Pada waktu menerima bantuan dari luar, itu kita harus harus menjaga lah. Yang pertama menjaga kompetensi keilmuannya yang bersangkutan. Ada yang dari Spanyol kalau nggak salah waktu itu tidak bisa menunjukkan yang bersangkutan itu sebagai dokter ahli bedah. Padahal satu tim lengkap gitu. Maka kalau karena nggak bisa menunjukkan, kita juga ragu-ragu, maka lebih baik di tempat lain saja, jangan di PKU Bantul. Yang kedua juga harus sesuai dengan visinya Muhammadiyah lah. Pada waktu itu ada yang menawarkan untuk mengobati trauma healing begitu menggunakan metode-metode mungkin kejawen atau apalah gitu ya. Itu juga saya tolak waktu itu. Jadi kita harus bisa menjaga keilmuan dan visinya Muhammadiyah tadi itu. Jangan sampai walaupun banyak bantuan tapi tidak sesuai dengan visi kita. Dan akhirnya pada waktu itu yang dari Jepang tadi itu seluruh peralatan rumah sakit lapangan itu semuanya diberikan kepada rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul, baik dari tenda, perlengkapan medisnya, sehingga itu yang sering dipakai sampai sekarang mungkin ya untuk latihan-latihan atau simulasi bencana itu menggunakan tenda yang dari Jepang beserta seluruh peralatannya waktu itu. Dan yang perlu kita pahami juga atau kita ketahui juga, orang luar itu dalam hal ini Jepang ya, itu sangat siap dan dia sangat kompeten sekali menangani segala sesuatunya begitu. Jadi mereka rupanya karena sering ada gempa di Jepang, mereka juga belajar banyak dari Terbiasa begitu ya? situ, sehingga dia udah terbiasa. Kemudian ada di rumah sakit tetangga kita, itu yang saya pelajari adalah itu dari Cina. Mereka itu menggunakan uniform yang pada malam hari itu kelihatan. Bahkan di lututnya ini ada fluoresen, nyala. Jadi pada waktu malam kelihatan menyala begitu bahwa dia itu dalam kondisi siap untuk dimintai bantuan. Oleh karena itu di awal-awal MDMC berdiri itu warna dari uniformnya itu, jaket-jaketnya itu masih warna-warni yang menyolok begitu. Seperti waktu kita ke Tiga Lontang di Tasikmalaya waktu itu juga saya menggunakan uniform yang menyala, artinya dalam kondisi siap untuk dimintai bantuan begitu. Di Tiga Lontang waktu itu ada gempa juga waktu itu, kemudian listrik juga nggak nyala sehingga kita harus pakai uniform yang warnanya kalau malam hari itu kelihatan. Itu yang saya pelajari dari orang luar. Artinya banyak dari negara lain ya Dokter Tamrin, Dokter Joko yang kemudian hadir ke Yogyakarta dan banyak membantu tadi, mengirim bantuan dengan baik.